Kalau mengibaratkan sepak bola itu dari bola yang bundar, ya kita tidak tahu kemana bola itu menggelinding, tergantung kaki yang menendang bola itu. Nah ini bapak-bapak sekalian, kaki-kaki itu sekarang diharapkan final firm tanggal 17 Oktober gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada intervensi. Nah bahasa intervensi ini kan kalau saya kulik dari Bung Kesit statementnya tadi itu kan PSSI tidak pernah lepas dari intervensi. Yang sekarang ini kira-kira intervensi yang seperti apa yang paling tidak semangatnya lebih positif lah gitu? Ya kalau saya melihat dari perjalanan yang terjadi di kubu PSSI ya, di tubuh PSSI dari mulai sanksi FIFA lah, saya ambil yang paling dekat aja, sanksi FIFA, kemudian sanksi itu dicabut, ya kan? Sanksi ini kan bermula ketika ada intervensi pemerintah. Nah kalau udah urusan pemerintah intervensi itu udah tidak ada ampun lah ya di FIFA. Gitu. Nah kemudian kalau ditanyakan apakah nanti akan ada intervensi juga, saya pikir pasti tidak akan lepas dari intervensi. Ya. Cuma mungkin dari pemerintah atau bisa dari pemerintah. Bisa dari pemerintah. Pemerintah masih berkepentingan kah setelah pengalaman kemarin begitu? Masih. Karena apa? Kalau kita bicara sepak bola, ya kita sebenarnya bicara negara juga gitu. Oh iya, apalagi PSSI itu Indonesia Mini. Kenapa? Karena ketika nanti katakanlah Indonesia lolos misalnya ke Piala Asia, ke Piala Dunia, toh negara juga harus terlibat di situ, gitu ya. Nah, memang menjadi sesuatu yang sangat tidak diharapkan ketika intervensi itu nyata-nyata terlihat ya di tubuh organisasi seperti yang kemarin misalnya. Tapi intervensi ini pasti kan ada sebabnya. Kenapa? Kenapa pemerintah kok intervensi? Ya, menurut pandangan pemerintah ada sesuatu yang nggak beres di PSSI gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat pemerintah akhirnya mencoba menyusupkan dalam tanda kutip ya keinginannya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah terhadap sepak bola Indonesia? Kita berharap tentunya keinginan itu adalah keinginan yang positif. Keinginan yang kan memang bisa diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Tujuannya adalah yaitu tadi membuat roadmap ya, membuat sepak bola Indonesia lebih bagus dari sebelumnya. Kita nggak usah bertele-tele, kita tidak usah berandai-andai ingin sesuatu yang lebih besar. Kita ingin Eropa, seperti di Eropa, klubnya juga seperti di Eropa. Nggak bisa, belum bisa. Terlalu jauh, itu ibarat bumi dan langit. Jadi mimpi boleh lah. Betul, mimpi silakan, nggak apa-apa. Kalau mimpi boleh silakan, nggak bayar kok. Tapi untuk harus ada upaya ke situ. Betul, upaya ke sana harus program yang jelas. Kita mulai dari, kalau mau sepakat sebenarnya kita mulai dari zero, nggak apa-apa kok. Nggak ada salahnya kita mulai dari zero. Karena apa? Ya karena memang kita menanam pondasi. Kita ini kan ibarat rumah nih. PSSI ibarat rumah. Ya, waktu dibangun itu pondasinya hanya untuk 1 tingkat. Tapi sekarang keinginannya ingin 3 tingkat. Cuma di bawahnya nggak di. Betul. Jadi memang harus ganti dari fondasi. Jadi tapi memang, saya lebih cenderung begini, Pak Jamal. Kan ini semua kepentingan diwakili oleh exco dan pengurus begitu kan, yang ada di dalamnya. Apakah Anda optimis melihat bahwa baik itu pemerintah atau semua pemangku kepentingan dalam olahraga sepak bola ini bisa terwakili di dalam pengurus yang baru nanti, ya? Atau Anda membaca nih misalnya, ini kayaknya ini pemerintah masih punya kepentingan pengen nguasain semua kursi di PSSI gitu. Gini, ada 2 hal yang saya harus ngomong. Yang pertama tadi, Pak Kesit tadi, Mas Kesit ngomong, ada yang agak aneh ini di PSSI. Ya oke lah, kita amini agak aneh. Yang mana sampai terakhir kita menetapkan Kongres 3 Agustus tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Ya, jadi jangan kita ini, kalau kita dibilang kamu tidak betul, tunjukkan ketidakbenarannya di mana. Kan saya selalu ngomong, ayo kalau ada maling tangkepen. Siapapun orangnya, exco kayak ketua, umum, siapapun, tanpa perkecualian. Pak, itu udah masa jangan lalu, diada-adakan. Oke lah, makanya. Udah move on lah. Ya, move on. Sudah kita pinggirkan sekarang. Sekarang sudah KLB tadi, oke lah. Oke, gitu kan? Kita ke depan. Loh, makanya kan harus diluruskan. Kalau kita terima, orang bilang, oh bener ini ada sesuatu. Kan begitu. Kita harus luruskan. Seperti kemarin, Piala Eropa. Ada radar sport bersama seluruh intel yang ada di Eropa. Dia tangkap kira-kira 14.000 bandar perjudian. Dia bukan ngomong, langsung tangkap. Ini ngomong terus wacana. Oke, sekarang ini kita menatap ke depan. Future untuk sepak bola Indonesia ke depan. Ya toh? Mas Kesit bilang, ini tetap ada intervensi. Harus. Nggak apa-apa. Selama jangan masuk. Gitu loh. Lah intervensinya ini masuk.
Gini loh, maksud saya itu intervensinya negara itu kan begini. Bentuknya. Dia melakukan bentuk kontrol. Ya. Dia melakukan bantuan, Ya, gitu. support. Dia memberikan support. Kayak PSSI ditanya di mana? Nggak punya lapangan bola. Loh, masa kita Ya. harus ngurus lapangan bola? Itu Bikin regulasi. wilayahnya negara harus hadir, gitu loh. Sekarang sorry aja. Misalnya ini ISL, ada yang sekarang ini apa GTS atau STC atau apa ya? Tora Bika TSC gitu. Ya. Kita itu kalau lihat stadion yang di Indonesia semua itu tidak memenuhi syarat. Dari sisi Semua. segala aspek. Segala aspek. Menpora punya target 1.000 lapangan sepak bola. Tidak perlu 1.000 bos. 18 yang masuk ISL itu dia punya stadion yang bisa membagi. Oh ini pertandingan Arema dengan Persebaya. Persebaya duduknya sana, Arema duduknya sana. Kalau terjadi sesuatu Arema evakuasinya lewat sana, Persebaya lewat sana. Penonton netral duduk di sini, keamanan mengamankan di sini, parkirnya Persebaya di sana, Arema di sana. Saya kebetulan pernah di Komisi 10, saya setiap kunjungan keluar negeri saya mesti lihat stadion. Bagaimana? Standarnya begitu ya? Standarnya begitu. Tapi kan kalau kita paksakan nggak bisa. Kita setiap tahun dapat APBN yang sangat terbatas. Dibagi duitnya di kampung-kampung. Tapi tidak ada juga layoutnya itu. Ya Makanya lapangan sepak bolanya di kampung-kampung. Cetak birunya itu tidak ada. Jadi setiap Kadispora di Republik ini, setiap ingin membangun lapangan bola atau stadion bola, bingung. Cantolannya dari mana? Bantuannya bagaimana itu, padahal ini olahraga yang paling membumi dan rakyat itu yang loh, dibangun malah lapangan catur. Bung Kesit, saya dengan tidak bermaksud pesimis ya kan, tapi ini kan belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman masa lalu ya kan. Pak Jamal dan teman-teman ini kan paling tidak sudah meletakkan hal-hal yang ini loh. Alhamdulillah. Fondasinya sudah betul yang kita letakkan. Jangan kampanye melulu Pak. Maksud saya gini, ada hal-hal yang memang harus diluruskan, ada juga yang harus kemudian dibangun kembali. Anda lebih melihat prioritasnya yang mana ini? Kalau kita bicara untuk prestasi, ini kan menyangkut olahraganya sendiri, regulasi, siapa yang mengelola dan pemain. Iya, jadi balik lagi bahwa ini butuh proses yang panjang ya. Seluruh stakeholders itu harus duduk bersama. Saya coba garis bawahi apa yang dikatakan oleh Pak Jamal mengenai stadion. Ya, stadion itu banyak dibangun di daerah-daerah. Tapi kan itu Pemda setempat yang membangun. APBD ya. Betul. Jadi kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa setiap pemimpin daerah pasti juga ingin gengsi, ingin membangun, ingin memberikan masyarakat hiburan, dibangunlah Tapi stadion. kalau cuma sekedar infrastruktur, kita belum bicara standarnya seperti apa. Nah, persoalannya adalah ketika ingin membangun, saya bicara stadion dulu nih ya. Kenapa di stadion di Indonesia itu banyak yang tidak representatif ya. Stadion utama aja kalau kita mau jujur itu sebenarnya nggak representatif. Ya, Gelora ya. Gelora Bung Karno itu. Tapi perlahan-lahan sudah mulai lah. Sudah. Kenapa? Karena ketika sebuah pemerintah daerah ingin membangun stadion, mereka kan nggak tahu nih yang ideal itu seperti apa sih? Pemerintah daerah. Betul, kan nggak itu pernah tahu. Tugas pemerintah pusat untuk. Nah, inilah yang saya katakan bahwa seluruh stakeholders ya harus duduk bareng. Jadi PSSI pun jangan segan-segan untuk memberikan masukan kepada Pemda-Pemda. Oh, Pemda ini loh, kalau membangun stadion, ini loh. Grand design aja belum ada. Betul. Roadmap-nya belum jelas. Betul. Untuk menyusun itu kan harus duduk bareng dulu. Betul. Duduk bareng aja belum pernah. Jadi memang Sebenarnya memang panjang sekali ya. Betul. Makanya saya bilang prosesnya adalah sangat panjang ya. Itu baru bicara infrastruktur ya. Sekarang bagaimana kita mau menghasilkan pemain yang punya talenta bagus, ya punya kualitas bagus, tapi ketika bermain di lapangan kontrol bola aja keriting. Kenapa? Karena lapangannya begini-begini. Kan begitu. Apalagi sekarang di negara lain sudah mulai pakai lapangan sintetis. Betul. Kita masih terkaget-kaget kalau main di situ ya. Jadi licin nih. Betul. Jadi ini juga harus menjadi pemikiran. Ini juga tugas pengurus PSSI mendatang ya. Jadi memang berat ya. Jadi mengurus sepak bola itu, saya pernah di dalam. Saya pernah jadi pengurus PSSI. Saya pernah di Komite Fair Play dulu ya. Jadi bagaimana ketika menciptakan sebuah roadmap ini memang bukan pekerjaan yang gampang ya. Kita bisa mengadopsi dari berbagai Copy negara paste aja gampang. bisa. Cuman kan kita juga harus melihat kemampuan kita sampai sejauh mana. Kita ini termasuk para pemangku kepentingan. Iya, seluruh stakeholders. Ketika katakanlah PSSI, ini loh kita perlu stadion yang seperti ini. Kembali lagi kepada misalnya biaya, kan begitu ya. Jadi memang panjang, kita harus sabar. Yang paling penting adalah kita mau percaya pada proses. Ya, kelemahan PSSI dari pengurus yang satu sampai ke pengurus yang sekarang terakhir. itu pengennya instan.
Pengennya instan. Itu memang menjadi entah. Karena dikejar-kejar masyarakat. Betul. Bisa apa? Betul. Segera berbuat. Makanya gitu kan? saya bilang kita harus berani melakukan reformasi. Saya bilang tadi zero. Iya. Ayo dari zero. Kita tunggu di 5 tahun. Itu menarik. Tapi termasuk juga masyarakatnya harus diedukasi. Oh, iya, beri harus. waktu. Harus. Tidak ada yang instan Betul. kecuali Saya mie pikir- instan dan kopi instan. Betul. Sekarang ini kan eranya sudah sedemikian modern, ya. Media sosial sudah apa namanya sudah ada di genggaman dunia ini, udah ada di genggaman Iya. kita. Sudah dunia dalam genggaman. Betul. Iya. Tinggal kita rajin-rajin memberikan input. Rajin memberikan input atau Ya. tidak itu. Iya, Kira-kira paling seperti tidak itulah. juga harus Pasti ada masuklah sosialisasi political seperti will-nya kan. Iya. Gitu kan. Oke, kita break lagi Bapak-bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.